Halo semuanya, hari ini kita akan ngebahas kesalahan fatal di bab 1 dan solusi mengatasinya. Kira-kira ada apa aja? Yuk kita bahas. Jadi di depanku ada contoh latar belakang dan beberapa kesalahan yang biasa terjadi. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ada tulisan kayak gini nih. Dalam era globalisasi, semua orang pasti sudah tidak asing lagi. Nah, ada kata pasti sudah. Ingat, kalau kita bicara penelitian, itu objektif. Artinya, kalau misalnya bilang pasti sudah, mana buktinya? Ini sangat-sangat subjektif dan tidak diikuti dengan referensi maupun data yang ada. Jadi, hindari penggunaan kata-kata yang menimbulkan banyak pertanyaan. Kata siapa? Mana datanya? Gitu ya. Nah, di paragraf ini ada yang keliru nih berarti. Next, kita masuk ke paragraf berikutnya. Perkembangan teknologi digital mengubah cara individu berkomunikasi. Lalu dia menggunakan diksi kayak gini nih. Menurut data, pengguna media sosial aktif di Indonesia, kira-kira apa yang salah? Betul. Kata siapa? Mana sumber datanya? Oke. Gitu ya. Jadi dicek lagi kalian menggunakan data siapa dan akhiri dengan mana referensinya. Bisa pakai body note atau pakai footnote sesuai dengan aturan di kampus masing-masing. Kita masuk ke paragraf berikutnya. Ingat ya, ini baru di lembar pertama doang loh. Di paragraf berikutnya menggunakan deskripsi lagi mengatakan seperti ini. Pengguna media sosial memberikan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial dapat membangun relasi, bertukar informasi, dan mengekspresikan diri dengan bebas. Saya kasih tanda kuning di sini. Kira-kira apa kesalahannya? Ada yang tahu? Betul. Jadi di sini hanya sekedar subjektivitas, tidak dilengkapi dengan kesenjangan. Jadi ada 3 cara kalau kita ingin di latar belakang itu terlihat masalahnya. Pertama, relevansi. Misalnya isunya relevan gak sih? Apakah ini benar terjadi? Kedua, spesifik. Nah, dari data yang ada, belum tertebak nih sebenarnya arahnya mau ke level apa. Ekonomi kah, komunikasi kah, atau sebenarnya mau ditarik ke arah pendidikan. Ketiga, belum ada kesenjangan. Jadi kesenjangan itu adalah ketika kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan ideal kita. Nah, di sini kan sifatnya hanya mengatakan apa yang dia rasakan. Relasi, bertukar informasi, ekspresi diri. Padahal kita butuh nih yang namanya sebuah kesenjangan. Akhirnya aku coba buatkan contoh argumen seperti di bawah ini. Oke, kita perhatikan ya. Meskipun memberikan kemudahan, pengguna media sosial juga memunculkan tantangan. Nah, seperti miskomunikasi, hoax, dan menurunnya kualitas komunikasi. Jadi di sini aku udah mulai memasukkan relevansi, yaitu isu yang ada di media sosial. Lalu aku juga sudah memasukkan spesifikasi, yaitu langsung ke bidang ekonomi. Dan yang ketiga, sudah memunculkan kesenjangan. Jadi apa kesenjangannya? Ketika teknologi yang ada ternyata juga memunculkan berbagai tantangan. Di sini aku menyebutkan miskomunikasi, hoax, dan kualitas komunikasi. Nah, di bawah saya tambahin lagi nih, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji, khususnya pada kalangan mahasiswa yang merupakan pengguna aktif media sosial. Kenapa ini ada? Supaya relevan dengan data yang digunakan. Gitu. Jadi jangan sampai datanya hanya sekedar pajangan, tapi tidak ada relevansinya dengan masalah yang ada. Nah, di paragraf yang terakhir, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana pola komunikasi interpersonal mahasiswa. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika misalnya ada fenomena miskomunikasi, lalu kira-kira ini mau di level kajiannya dikaji melalui apa ya? Misalnya, apakah komunikasi organisasinya atau komunikasi kelompoknya? Di sini aku menggunakan komunikasi interpersonal, jadi antar pribadi, untuk melihat kira-kira kalau kita miskomunikasi sering gak ya terjadi ketika kita bicara misal dengan sahabat kita atau sama keluarga kita. Jadi dari masalah yang ada, terus pakai data, lalu dispesifikin lagi. Kok apa kaitannya data pengguna media sosial, terus miskomunikasi kok ke antar pribadi? Nah, merasa nggak sih kalau kita lagi ngomong, lagi di meja makan, sering sekali jadi nggak ngobrol karena sama-sama sibuk dengan gawainya. Nah, sebenarnya itu adalah hal besar atau masalah inti yang pengen dikaji. Jadi buat teman-teman, akhirnya kayak,
Oh iya ya, jangan jauh-jauh cari masalah, coba cari yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa, latar belakang isi dengan masalahnya, bukan hanya sekedar deskripsi. Good luck buat skripsinya.